Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang menang oleh Ellen G. White, 13 Desember 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah Pangeran Immanuel. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar menjadi prajurit Yesus yang setia. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Heri Regu. Kepada Saudara Heri, kami persilahkan. Bacaan renungan pagi hari ini tanggal 13 Desember 2025 dengan judul Kita adalah Prajurit Tuhan. Ayat tema Roma 8 ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Tidak seorang pun akan berpikir untuk bergabung dengan pasukan di masa perang, berharap mendapatkan kemudahan dan kesenangan, serta waktu yang benar-benar menyenangkan dan menguntungkan. Mereka tahu bahwa kesulitan dan kekurangan adalah kemungkinannya, dan selama perang berlangsung, mereka akan makan seadanya, dan seringkali kekurangan ransum, berjalan jauh dan melelahkan di siang hari, menahan terik matahari yang terik, berkemah di malam hari di udara terbuka, terpapar hujan lebat dan embun beku yang dingin, mempertaruhkan kesehatan dan nyawa mereka sendiri saat mereka menjadi sasaran musuh. Kehidupan Kristen diibaratkan seperti kehidupan seorang prajurit, dan tidak ada suap yang diberikan berupa kemudahan dan kesenangan. Gagasan bahwa prajurit Kristen harus dibebaskan dari konflik, tidak mengalami pencobaan, memiliki semua kenyamanan duniawi untuk dinikmati, bahkan kemewahan hidup adalah lelucon belaka. Konflik Kristen adalah pertempuran dan perjalanan yang menuntut ketekunan. Pekerjaan yang sulit harus dilakukan. Hal itu seringkali berakibat fatal bagi kekristenan mereka yang dengan gagasan palsu tentang kesenangan dan kemudahan mendaftar sebagai prajurit dalam pasukan Kristus dan kemudian mengalami pencobaan. Allah tidak memberikan upah kepada mereka yang seluruh hidupnya di dunia ini hanyalah pemanjaan diri dan kesenangan. Mereka yang melayani di bawah panji Pangeran Immanuel yang berlumuran darah diharapkan melakukan pekerjaan sulit yang akan menguras semua kekuatan yang telah Allah berikan kepada mereka. Mereka akan menghadapi pencobaan yang menyakitkan demi Kristus. Mereka akan menghadapi konflik yang mencabik jiwa. Tetapi jika mereka adalah prajurit yang setia, mereka akan berkata bersama Paulus, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Seorang tentara akan kehilangan semangat jika tidak belajar mematuhi perintah kapten. Setiap prajurit harus bertindak bersama-sama. Persatuan adalah kekuatan. Tanpa persatuan, usaha menjadi sia-sia. Betapapun hebatnya kualitas yang dimiliki prajurit,
mereka tidak dapat menjadi prajurit yang aman dan dapat dipercaya jika mereka mengklaim hak untuk bertindak secara independen dari rekan-rekan mereka. Tindakan independen ini tidak dapat dipertahankan dalam pelayanan kepada Kristus. Mereka yang lebih suka bertindak sendiri bukanlah prajurit yang baik. Mereka memiliki beberapa kelemahan dalam karakter mereka yang perlu diluruskan. Mereka mungkin menganggap diri mereka teliti, tetapi mereka tidak melakukan pekerjaan Kristus. Mereka tidak dapat memberikan pelayanan yang efisien. Pekerjaan mereka akan cenderung memecah belah ketika doa Kristus adalah agar murid-muridnya dapat menjadi satu sebagaimana Dia menjadi satu dengan Bapa. Letter 62 tahun 1886. Demikian pembacaan renungan pagi kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatelanan Saudara Heri. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Siapakah yang disebut dengan prajurit Kristus atau tentara Kristus? Christian Service halaman 35 paragraf 4 berkata, bukan hanya para pendeta yang menjadi prajurit, tetapi setiap pria dan wanita yang telah terdaftar dalam pasukan Kristus. Dan apakah mereka bersedia menerima upah seorang prajurit sama seperti Kristus telah memberi mereka sebuah contoh dalam kehidupan penyangkalan dan pengorbanan dirinya? Artinya, sebagai putra-putri Allah, kita adalah prajurit dalam pasukan Kristus. Setiap orang Kristen terdaftar sebagai pasukan Kristus dan siap menerima upah sebagaimana Kristus, yaitu kehidupan penyangkalan dan pengorbanan diri. Mengapa menjadi pasukan Kristus kita harus menyangkal diri? Karena kita harus mencapai cita-cita Injil, yaitu agar kita menjadi serupa dengan Bapa dalam karakter. Nah, ada berapa pasukan yang ada di dunia ini? Selected Messages buku ketiga halaman 422 paragraf 5 berkata, setiap manusia akan menjadi tentara Kristus atau tentara setan. Yesus akan menjadi jenderal satu pasukan, dari pasukan lawan setan akan menjadi pemimpin. Di manakah kita? Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 12, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Karenanya, perhatikan gambaran menjadi pasukan Kristus. Dalam Science of the Times tanggal 7 September tahun 1861 paragraf 6. Prajurit yang terlibat dalam pertempuran harus menghadapi kesulitan dan penderitaan. Makanan kasar diberikan kepada mereka, dan itu seringkali dalam jumlah terbatas. Mereka berjalan kaki yang panjang, hari demi hari, melewati jalan yang kasar, dan di bawah sinar matahari yang membakar, berkemah di malam hari, tidur di tanah terbuka, dengan hanya kanopi langit sebagai penutup, basah kuyup terkena hujan dan salju yang dingin, lapar, pingsan, kelelahan, sekarang berdiri sebagai target untuk musuh, sekarang dalam pertempuran yang mematikan. Dengan demikian mereka belajar apa arti kesulitan. Mereka yang mendaftar dalam pasukan Kristus juga diharapkan untuk melakukan pekerjaan yang sulit dan untuk menanggung cobaan yang menyakitkan dengan sabar demi Kristus. Tetapi mereka yang menderita dengan Dia juga akan memerintah dengan Dia. Ini penting kita pahami agar kita tahu di mana kita berada. Apakah kita pada pasukan Kristus atau pasukan setan? Renungan hari ini menyatakan yang serupa dalam Christ Triumphant halaman 354 paragraf 3. Kehidupan Kristen diibaratkan seperti kehidupan seorang prajurit, dan tidak ada suap yang diberikan berupa kemudahan dan kesenangan. Gagasan bahwa prajurit Kristen harus dibebaskan dari konflik, tidak mengalami pencobaan, memiliki semua kenyamanan duniawi untuk dinikmati, bahkan kemewahan hidup adalah lelucon belaka.
Konflik Kristen adalah pertempuran dan perjalanan yang menuntut ketekunan. Pekerjaan yang sulit harus dilakukan. Hal itu seringkali berakibat fatal bagi kekristenan mereka yang, dengan gagasan palsu tentang kesenangan dan kemudahan, mendaftar sebagai prajurit dalam pasukan Kristus dan kemudian mengalami pencobaan. Allah tidak memberikan upah kepada mereka yang seluruh hidupnya di dunia ini hanyalah pemanjaan diri dan kesenangan. Menjadi prajurit Kristus bukan kehendak diri sendiri yang jadi, tetapi kehendak Sang Komandan. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam The Youth Instructor tanggal 22 Desember tahun 1886 paragraf 6. Kehendak diri di dalam kita harus mati, kehendak Kristus saja harus ditaati. Prajurit dalam pasukan Kristus harus belajar untuk menanggung penderitaan, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti kemana kaptennya memimpin. Inilah ciri-ciri dari pasukan Kristus. Karenanya renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 354 paragraf 4. Mereka yang melayani di bawah panji Pangeran Immanuel yang berlumuran darah diharapkan melakukan pekerjaan sulit yang akan menguras semua kekuatan yang telah Allah berikan kepada mereka. Mereka akan menghadapi pencobaan yang menyakitkan demi Kristus. Mereka akan menghadapi konflik yang mencabik jiwa. Tetapi jika mereka adalah prajurit yang setia, mereka akan berkata bersama Paulus, "Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami." Setiap prajurit harus bertindak bersama-sama. Persatuan adalah kekuatan. Tanpa persatuan, usaha menjadi sia-sia. Betapapun hebatnya kualitas yang dimiliki oleh seorang prajurit, mereka tidak dapat menjadi prajurit yang aman dan dapat dipercaya jika mereka menuntut hak untuk bertindak secara mandiri dan terpisah dari rekan-rekan mereka. Sebagai prajurit Tuhan, kita harus bersatu dalam Yesus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting bagi kami semua. Agar kami dapat menjadi pasukan Kristus, kami harus mau hidup sebagaimana Kristus, yaitu penuh penyangkalan diri dan pengorbanan diri. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima rohnya Kristus, maka kami dapat hidup sebagaimana Kristus hidup. Dan kehidupan kami yang penuh penyangkalan diri dan pengorbanan diri, bukan karena kuat kuasa diri kami, tetapi karena kami bersatu dengan Kristus. Dan bila mana kami bersatu dengan Kristus, maka kami semua yang adalah pasukannya pun akan menjadi satu. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.